Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video saya kali ini dengan saya sendiri Nyimas Nevarima dengan NIM C1123013 dari Universitas Jambi. Pada video kali ini saya akan membahas poin-poin penting atau resume dari pertemuan 9 sampai 15 pada mata kuliah Cyber Security Management yang diampu oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM. Langsung saja kita bahas. Untuk yang pertama, untuk pertemuan ke-9, yakni dengan pembahasan latar belakang mengapa pentingnya belajar cyber security. Poin yang pertama yakni keamanan cyber meliputi proteksi data dan sistem dari akses yang tidak sah serta gangguan digital. Juga ada ancaman umum yang sering terjadi meliputi malware, ransomware, phishing, serangan DDoS, kesalahan internal, dan kerentanan zero day. Adapun pertahanan pelapis termasuk firewall, IDS atau IPS, enkripsi, dan strategi backup yang sangat penting sekali untuk perlindungan data. Teknologi AI yang sering sekali populer yakni machine learning dan pendekatan zero trust yang memperkuat deteksi dan pencegahan ancaman. Regulasi seperti GDPR dan UU Pelindungan Data Pribadi di Indonesia yang mewajibkan perlindungan serta pengelolaan data harus secara legal. Kemudian ada pelanggaran keamanan yang dapat merusak reputasi dan menyebabkan biaya tinggi, termasuk sanksi dan pemulihan data. Poin terakhir, organisasi ini harus membangun budaya keamanan, menerapkan kebijakan jelas, serta menyiapkan tim tanggap darurat dan evaluasi risiko yang rutin. Baik, untuk pertemuan ke-10 dengan pembahasan aspek legal dalam cyber security, yang mana poin-poinnya aspek legal pada keamanan cyber UU ITE yang meliputi Undang-Undang ITE atau UU nomor 11 tahun 2008, yang mana undang-undang ini mengatur informasi dan transaksi elektronik serta teknologi informasi. Adapun juga tujuan UU ITE, yakni mengatur penggunaan internet secara bijak serta mencegah terjadinya kejahatan digital. Adapun jenis-jenis kejahatan cyber yakni carding, hacking, cracking, defacing, phishing atau dengan memancing menggunakan file yang berbahaya, serta spamming dan malware, yang mana malware ini termasuk ransomware. Adapun tips untuk melindungi data pribadi kita, yang pertama meminimalisasi penyebaran data pribadi seperti data nomor KTP, tanggal lahir, alamat, dan lain-lainnya. Juga berikutnya selalu memperbarui fitur keamanan gadget. Kemudian berikutnya berpikir sebelum bertindak atau think before doing. Selanjutnya, ini waspada modus penipuan baru, seperti pada modus penipuan yang sempat viral, yaitu phishing dengan adanya undangan yang merupakan file yang sangat berbahaya yang isinya bisa mencuri data pribadi seseorang jika diklik atau di-download. Berikutnya pertemuan 11 dan 12. Di sini dengan pembahasan mengenai lanjutan materi tentang pentingnya data center recovery untuk preventif serangan cyber. Di sini data center berfungsi sebagai tempat penyimpanan data penting yang aman dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja, bahkan jika terjadi kerusakan di lokasi utama. Adapun 3 aspek utama keamanan cyber yang seringkali dikenal dengan prinsip CIA. Yang pertama, confidentiality atau kerahasiaan. Nah, data di sini harus dijaga kerahasiaannya agar tidak dapat diakses secara bebas oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian berikutnya ada integrity atau integritas, di mana data-data ini harus tetap akurat dan tidak berubah tanpa izin. Kemudian berikutnya availability atau ketersediaan. Di sini data-data harus dapat diakses ketika saat dibutuhkan atau saat diperlukan. Kemudian berikutnya berbagai ancaman cyber yang harus diwaspadai. Contohnya cybercrime, hacking, ransomware, phishing, virus, malware, SQL injection, password attack, spyware, keyloggers,
dan DOS attacks. Adapun tips praktis untuk melindungi data dan perangkat kita, yakni mengaktifkan two-way authentication. Kemudian berikutnya, melakukan regular updates pada sistem operasi. Kemudian berikutnya, menggunakan antivirus dan firewall. Serta berhati-hati terhadap link yang mencurigakan seperti yang saya bilang tadi, seperti link undangan dengan format file yang mencurigakan, yang mana isinya itu justru membahayakan data pribadi kita. Adapun penggunaan secure DNS yang bahaya jika penggunaannya untuk VPN untuk mengakses konten ilegal yang seringkali mengandung virus atau phishing. Pertemuan ke-13 dengan subpembahasan Artificial Intelligence atau AI dan ancaman kejahatan cyber. Untuk poin pertama yakni komponen AI di sini meliputi input, ya ini berisi keyword atau perintah, kemudian nanti akan diproses oleh AI yakni oleh superkomputer dan dijadikan output yakni jawaban, solusi atau pemecahan. Lalu definisi AI di sini tentang bagaimana membuat komputer melakukan tugas yang dapat dilakukan oleh manusia, meniru fungsi otak manusia, dan mengotomatiskan proses berdasarkan pandangan dari beberapa ahli. Adapun juga poin 2 bagian penting dalam membangun aplikasi AI, yakni yang pertama basis pengetahuan atau knowledge base, yang mana basis pengetahuan ini meliputi pemahaman teori, pemahaman proses, dan lain-lain. Adapun yang kedua yakni motor inferensi atau inferensi engine, yakni di mana bisa membaca sebuah kesimpulan atau menarik sebuah kesimpulan. Baik, untuk berikutnya yakni pertemuan ke-14 dengan subpembahasan analisis manajemen risiko dalam preventif kejahatan cyber, yang mana manajemen risiko ini merupakan definisi dari pendekatan terstruktur untuk mengelola ketidakpastian, termasuk penilaian, pengembangan strategi, dan mitigasi risiko menggunakan sumber daya yang ada. Adapun 4 tahapan utama dalam proses manajemen risiko, yakni pertama identifikasi risiko, yang kedua asesmen risiko atau tahap analisis, kemudian berikutnya penanganan risiko, dan terakhir yakni pemantauan atau mengkontrol risiko. Adapun juga klasifikasi risiko ini terdiri dari hazard risk, yakni pencurian, seperti risiko pencurian, kebakaran, dan risiko banjir. Adapun financial risk, yakni harga saham yang turun, kemudian kredit, dan adanya inflasi. Ada juga strategic risk, yakni meliputi kompetisi, inovasi teknologi atau AI, peraturan pemerintah, dan kerusakan citra merek perusahaan yang akibat dari serangan cyber. Ada pula operational risk, yaitu terkait kemampuan IT SDM, serta operasi bisnis, ancaman keamanan, serta ancaman proses. Lalu apa saja sih manfaat dari analisis risiko ini? Yang pertama, analisis risiko ini bermanfaat untuk memberikan gambaran biaya pelindungan, juga mendukung pengambilan keputusan desain sistem, serta membantu perusahaan fokus pada penyediaan sumber daya keamanan. Lalu berikutnya, poin respons terhadap risiko, yakni meliputi avoidance, yakni pencegahan, kemudian transfer, yakni pengalihan risiko ke pihak lain seperti asuransi atau layanan awan. Kemudian mitigation, yakni pengurangan risiko dengan Windows original, firewall, dan antivirus. Berikutnya acceptance, yakni penerimaan risiko dengan contingency plan. Untuk pertemuan ke-15 dengan subpembahasan serangan cyber Indonesia, yakni krisis keamanan digital nasional. Di sini poin pertama yakni metode serangan cyber umum yang terjadi di Indonesia meliputi ransomware dengan mengunci sistem dan meminta tebusan, serta phishing, penipuan untuk informasi yang sensitif, adapun di DOS yang membanjiri situs hingga situs tersebut down, dan social engineering, yaitu memanipulasi orang untuk mendapatkan informasi rahasia. Adapun tantangan keamanan siber di Indonesia saat ini meliputi infrastruktur yang usang, kesadaran rendah masyarakat, regulasi yang belum optimal seperti UU Perlindungan Data Pelanggan, dan kekurangan tenaga ahli di bidang keamanan siber.
Adapun langkah-langkah menuju Indonesia digital yang aman dengan cara meningkatkan kesadaran melalui kampanye dan edukasi, serta penguatan sistem dengan standar internasional atau ISO, dan pembentukan tim respon insiden cepat dan simulasi serangan, serta membangun ketahanan digital untuk menjadi pemimpin keamanan cyber ASEAN. Baik, berakhir sudah penjelasan saya mengenai poin-poin resume dari mata kuliah Cyber Security Management dari pertemuan 9 hingga pertemuan 15. Semoga apa yang saya berikan tadi bermanfaat untuk kita semua dan materinya bisa dipahami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.